warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salma Sarjiah dari jurusan Hukum 22E. Di sini saya akan menjelaskan tentang client server dan peer-to-peer. Client server. Apa itu client server? Definisi, cara kerja, dan fungsinya. Client server adalah software atau perangkap lunak yang menghubungkan sistem server dan sistem klien yang berkomunikasi melalui jaringan komputer. Server nantinya akan mengelola keamanan data klien, aplikasi, dan data. Lalu, siapakah yang bisa mengakses server ini? Siapapun yang memiliki akses kepada server dapat mengakses data dan informasi yang dibutuhkan. Pengaksesan ini dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan maupun tidak. Cara kerja client server. Kerangka kerja client server bergerak dua arah dan bertugas sebagai program web browser yang memberikan informasi kepada user yang ada di seluruh dunia. Untuk beroperasi, client server membutuhkan IP address dan server sendiri dan halaman website. Penjelasan mudahnya adalah client server meminta suatu informasi kepada server, lalu servernya memberikan kepada klien. Klien dapat memintanya kapanpun dan dimanapun selama terhubung dengan jaringan browser, dan klien merupakan pengguna informasi dari server yang dituju. Fungsi client server. Client server memiliki beberapa fungsi yang dapat membantu. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, memantau lalu lintas jaringan. 2. Sebagai hosting aplikasi bersama. 3. Menangani keamanan. 4. Menyimpan data. 5. Mengelola koneksi internet. 6. Menjadwalkan dan menjalankan backup data. 7. Mengelola layanan email. 8. Mengelola layanan nama domain. 9. Menetapkan tingkat akses ke sumber daya. Yang ke-10, menyimpan nama pengguna dan kata sandi untuk mengontrol akses. Selain beberapa hal di atas, client server berfungsi untuk menghemat bandwidth dan kinerja yang menggunakan server sebagai tempat untuk menyimpan semua data yang digunakan oleh klien. Macam-macam arsitektur client server. Setelah mengetahui apa saja fungsi dari client server, sekarang saatnya mengetahui apa saja macam-macam arsitektur dari perangkap lunak ini. Setidaknya ada 4 kategori dari arsitektur client server. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, one-tier architecture. Arsitektur ini terdiri dari program sederhana yang berjalan pada satu komputer tanpa akses jaringan atau internet. Karena tidak menggunakan jaringan apapun, arsitektur ini menggunakan kode yang lebih sederhana. Yang kedua, two-tier architecture. Arsitektur ini terdiri dari server, klien, dan protokol yang menghubungkan dua tingkatan. Kode logika domain berada pada host server, sedangkan kode grafik user interface berada pada host klien. Bahasa yang digunakan umumnya adalah Java. Yang ketiga, three-tier architecture. Lapisan pada arsitektur ini memproses secara terperinci dan memiliki tingkat data yang terdiri dari server database yang menyimpan informasi. Lapisan ini terdiri dari lapisan presentasi yang merupakan lapisan user interface. 4. Entire architecture. Entire membagi aplikasi menjadi lapisan yang logis yang memisahkan tanggung jawab dan mengelola dependensi serta tingkatan fisik yang berjalan pada mesin terpisah. Ini akan meningkatkan penambahan latensi
dan skalabilitas dari komunikasi jaringan tambahan. Tier ini dapat berupa lapisan tertutup, di mana suatu lapisan hanya dapat berkomunikasi dengan lapisan berikutnya ke bawah, atau lapisan terbuka di mana suatu lapisan dapat berkomunikasi dengan lapisan manapun di bawahnya. Dalam penggunaannya, client-server memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri. Mengetahuinya dapat membantumu mengambil keputusan. Berikut adalah keuntungan dengan menggunakan client-server. Yang pertama, memberikan keamanan pada jaringan peer-to-peer. 2. Membantu dalam membuat jaringan yang lebih besar. Ketiga, menjaga keamanan dan pencadangan data sehingga penggunaan tidak perlu khawatir mengenai hal ini. 4. Mengenai performa yang lebih cepat dalam mengakses informasi. Kelima, membantu dalam membagikan file maupun sumber daya dengan mudah dan mengontrol dari server. 6. Membantu memulihkan file karena cadangan atau backup dapat dikontrol secara terpusat oleh administrator jaringan. Lalu, bagaimana dengan kerugian dengan menggunakan client-server? Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, kegagalan server dapat terjadi dan mungkin akan mengganggu semua komputer pada jaringan. Kedua, client server dapat lebih sulit untuk diatur dan membutuhkan pengetahuan khusus. Ketiga, server dapat lebih mahal terutama dalam hal perawatan. 4. Dalam penggunaannya, teknisi jaringan mungkin dibutuhkan. Kelima, dibandingkan jaringan peer-to-peer, biaya penggunaan keseluruhan dari client server dapat lebih mahal. Itulah beberapa hal mengenai client server yang perlu kamu ketahui. Pengertian jaringan peer-to-peer. Dalam dunia networking atau jaringan, banyak terdapat istilah-istilah yang digunakan, seperti halnya LAN, MAN, dan WAN. Namun, sekarang kita akan membahas jaringan peer-to-peer yang masih masuk dalam jaringan LAN atau Local Area Network. Peer-to-peer artinya koneksi atau hubungan dari satu komputer langsung terhubung ke komputer lain tanpa menggunakan server. Pada jaringan peer-to-peer, semua komputer memiliki posisi yang sama. Artinya, semua komputer dapat berperan sebagai server, penyedia layanan, dan workstation. Kelebihan peer-to-peer. Yang pertama, antar komputer dalam jaringan dapat saling berbagi fasilitas seperti hard disk, printer, dan modem, atau dalam istilah komputernya sering disebut dengan sharing resource. 2. Biaya yang digunakan untuk membuat jaringan peer-to-peer juga murah karena tidak harus membeli dedicated server yang tergolong mahal. 3. Apabila terjadi kerusakan pada salah satu komputer, maka tidak akan mempengaruhi jaringan. Karena, ingat, semua komputer memiliki peran yang sama. Lain halnya dengan client server, apabila server mengalami down, maka seluruh jaringan akan lumpuh. Kekurangan peer-to-peer. Yang pertama, keamanan yang kurang terjamin. Masing-masing user workstation harus pintar-pintar mengatur keamanan komputernya. 2. Karena data jaringan tersebar di masing-masing komputer dalam jaringan, maka backup harus dilakukan pada masing-masing komputer. 3. Jaringan relatif lebih sulit. Karena pada jaringan peer-to-peer, setiap komputer dimungkinkan akan terlibat dalam komunikasi yang ada. Di jaringan client servers, komunikasi adalah antar server dan workstation.